Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Cap-cap batik dari hasil penyelaman para penyelam barang-barang tradisional di Sungai Musi. Jadi di sekitar Sungai Sekanak itu ditemukan lebih kurang 2 kotak batik cap. Cap batik itu ada yang dari tembaga, ada yang dari perak dan sebagainya. Sudah menunjukkan hasil, bukan hanya rindang karena mangrove, bukan hanya karena flora fauna menjadi hidup kembali di sana, tapi ada penghasilan tambahan, ada ikan yang irusan, apa nama ikannya itu? Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang dengan Sari Berita. Meski memiliki motif khas dan nilai budaya tinggi, batik Palembang masih jarang dikenal oleh generasi muda. 3 kelompok tani di Sumatera Selatan menerima penghargaan atas pengabdiannya dalam pengelolaan hutan. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Minggu 14 Desember 2025 bersama saya Abbas Surya. Pendengar, meskipun memiliki motif khas dan nilai budaya tinggi, namun batik Palembang masih jarang dikenal oleh generasi muda. Salah satu warisan budaya benda asal Sumatera adalah batik Palembang. Sayangnya batik ini jarang dikenal, terutama di kalangan generasi muda. Batik Palembang memiliki beragam motif seperti kangkung, geribik, bunga teh, dan cengkeh. Harga yang relatif lebih mahal menjadi penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat tentang batik Palembang. Hal ini disebabkan produksi batik yang didominasi di Pulau Jawa. Budayawan Palembang Amin mengatakan kurangnya pengrajin batik di Palembang menjadi penghambat utama kurangnya informasi kepada generasi muda. Harapannya batik Palembang dapat diperkenalkan kepada generasi muda dengan mengkombinasikan dengan busana modern sehingga dapat diterima di semua suasana dan kalangan. Lalu misalnya, apakah misalnya ada misalnya pembatik? Ada. Hal ini dibuktikan pada suatu masa itu ditemukannya cap-cap batik dari hasil penyelaman para penyelam barang-barang tradisional di Sungai Musi. Jadi di sekitar Sungai Sekanak itu ditemukan lebih kurang 2 kotak itu batik cap. Cap batik itu ada yang dari tembaga, ada yang dari perak dan sebagainya. Barang ini ada di Museum Provinsi Sumatera Selatan. Amin menambahkan upaya pemerintah untuk mendukung pelestarian budaya, salah satunya dengan mengadakan event dan lomba desain batik juga sebagai tema busana dalam acara resmi. Upaya ini diyakini membuka peluang bagi UMKM lokal untuk memasarkan batik Palembang sekaligus mengenalkan motif khas daerah yang unik dan berbeda dari batik Jawa maupun daerah lain di Indonesia. Naurazianya melaporkan. 3 kelompok tani di Sumatera Selatan menerima penghargaan atas pengabdiannya dalam pengelolaan hutan. Sebanyak 3 kelompok tani hutan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Selatan meraih penghargaan dari Gubernur Sumsel Herman Deru. Para kelompok tani terbaik ini dianggap memiliki peran penting dalam pengelolaan hutan dan lingkungan. Ketiga penerima penghargaan tersebut meliputi Lembaga Pengelolaan Hutan Desa LPHD Tanjung Agung, Kecamatan Semende Darat Uru, Kabupaten Muara Enim yang meraih terbaik 1, LHPD Serunting Jaya, Desa Pulau Panggung Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim sebagai terbaik 2 dan LHPD Sungsang 4 Kecamatan Banyuasin 2 Kabupaten Banyuasin meraih peringkat terbaik 3. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan tidak hanya mampu menjaga ekosistem lingkungan agar terhindar dari bencana, para petani yang tergabung di dalam kelompok tani terbaik ini juga produktif dengan ragam tanaman hortikultura di atas lahan mangrove. Apa yang kita perbuat dengan mudah sebenarnya 2019 yang lalu, hal ini sudah menunjukkan hasil, bukan hanya rindang karena mangrove, bukan hanya karena flora fauna menjadi hidup kembali di sana, tapi ada penghasilan tambahan, ada ikan yang irusan, apa nama ikannya itu sudah muncul lagi Pak. Itu ikan mahal yang bukan dagingnya diperjualbelikan tapi gelembungnya. Jadi ikan itu ikan tirusan kalau nggak salah namanya, itu sudah menjadi
banyak lagi berkumpul habitatnya di situ karena mangrove-nya terjaga. Nah, jadi inilah bukti-bukti bahwa pemerintah provinsi bersama Ikraf memberikan edukasi, tapi tidak hanya mengajar, tapi memberikan bukti dengan bukti-bukti produktivitas yang tinggi. Ada Hermanderu berharap apa yang dilakukan oleh para kelompok tani berprestasi dapat diikuti dan menjadi motivasi bagi petani lainnya di Sumatera Selatan. Deru mengingatkan semua pihak untuk tidak lalai dalam menjaga lingkungan dan alam, sebab alam akan diwariskan ke generasi berikut. Rian Apridani melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pendengar, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Selatan meningkat. Pemulihan mental korban harus ditangani dengan tepat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPPA Provinsi Sumatera Selatan mendata peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Selatan meningkat lebih dari 50 pada tahun 2025. Di tengah peningkatan tersebut, pemulihan mental korban terutama anak-anak menjadi prioritas utama karena dampaknya dapat berlangsung lama jika tidak ditangani dengan tepat. Psikolog tumbuh kembang anak di Palembang, Miranda, mengatakan dampak psikologis pada anak korban kekerasan mempengaruhi perkembangan emosional dan akademik. Menurutnya, korban kekerasan seringkali tidak memiliki kapasitas kognitif dan emosi yang matang untuk memahami apa yang dialami. Akibatnya, korban merasa bingung, takut, khawatir, hingga menganggap dirinya lemah. Sebagai bentuk pemulihan, Miranda menjelaskan bahwa penanganan mental harus disesuaikan dengan usia dan tingkat traumanya. Biasanya tuh kalau mau yang instan ada hipnoterapi biasanya, tapi memang cukup jarang lah untuk praktisinya di Palembang ataupun mungkin misalnya di Sumsel kayaknya masih jarang hipnoterapi. Tapi untuk psikolog-psikolog ini biasanya juga ada terapi CBT. CBT itu lebih ke kayak dia proses traumanya, terus regulasi emosinya, terus dia bisa membangun kognitif dia jadi lebih positif. Atau kalau untuk anak-anak yang lebih kecil yang belum bisa mencerna informasi dengan lebih baik, dia bisa pakai ada play terapi sekarang, kayak memang terapi tapi dia main gitu. Jadi dia bisa, anak-anak itu yang lebih kecil itu bisa ekspresikan emosinya dengan lebih baik. Miranda menambahkan pemulihan tidak hanya dilakukan oleh psikolog. Orang tua dan pihak sekolah harus terlibat langsung agar proses penyembuhan menjadi optimal. Menurutnya, lingkungan yang aman dan suportif adalah kunci anak dapat pulih lebih cepat. Ega Duyanti melaporkan. Pemerintah Kota Palembang akan mengoptimalkan aset daerah senilai 17 triliun rupiah pada tahun 2026. Pemerintah Kota Palembang menargetkan optimalisasi aset daerah secara maksimal pada tahun 2026. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD Kota Palembang menegaskan langkah ini penting untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa mengganggu pelayanan publik. Kepala BPKD Kota Palembang Ahmad Nasir mengatakan total kekayaan aset milik pemerintah Kota Palembang mencapai sekitar 17 triliun rupiah. Namun pemanfaatannya dinilai belum optimal. Sejumlah rencana telah disusun untuk mendukung target tersebut. Di antaranya menyediakan lokasi usaha bagi pelaku UMKM, kantin, ruang reklame, hingga pemanfaatan aset untuk kegiatan olahraga dan publik lainnya. Jadi kekayaan di Kota Palembang ini terhadap aset itu 17 triliun ya. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola kekayaan aset yang dimiliki oleh pemerintah Kota Palembang ini mempunyai satu ya, benar-benar dia itu ya memberikan manfaat yang terukur dan seoptimal mungkin. Ahmad Nasir menambahkan hingga saat ini kontribusi pendapatan dari pemanfaatan aset daerah belum signifikan. Pada 2026 mendatang, Pemkot Palembang akan lebih serius menggarap potensi ini agar menjadi sumber pendapatan baru yang berkelanjutan. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Pendengar, stok gas LPG 3 kg di pangkalan di Palembang relatif aman setelah penambahan kuota LPG bersubsidi. Penambahan kuota LPG bersubsidi yang mulai berlaku sejak 1 November berdampak langsung pada ketersediaan LPG 3 kg di wilayah Palembang. Dengan tambahan distribusi tersebut, jumlah pasokan yang masuk ke distributor kini meningkat menjadi 1.120 tabung setiap bulan. Kondisi ini membuat stok di setiap pangkalan relatif aman dan tidak lagi terjadi kekhawatiran kekurangan suplai, terutama pada masa-masa kebutuhan meningkat. Evi, distributor LPG di area Ilir Barat 1 menjelaskan bahwa tambahan kuota ini sangat membantu dalam menjaga kelancaran penyaluran gas bersubsidi kepada masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa meskipun kuota bertambah, harga jual LPG 3 kg tetap stabil di lapangan, yakni 18.500 per tabung. Stabilnya harga ini membuat masyarakat menengah ke bawah tetap mudah mendapatkan LPG sesuai kebutuhan. Per November tadi, 1 November tadi, seminggu sekali, tidak pernah kekurangan. Bahkan hari kalau kami kan, agen kami tanggal hari Selasa, tiap Selasa kan datangnya. Nah, Selasa datang itu, masih ada barang, masih ada stok, mungkin 10 atau 20 gitu. Nah, jadinya tidak pernah kekurangan sejauh ini sampai per November tadi. Itu yang kalau dengar dari cerita kawan-kawan, itulah juga maksudnya sejak penambahan ini tidak ada kekurangan, itu tidak pernah kehabisan jelas, itu ininya hasilnya, problemnya, tabungnya. Meski demikian, menurut Evi, keluhan warga saat ini lebih banyak berkaitan dengan kualitas fisik tabung. Beberapa warga masih menemukan tabung yang mengalami kebocoran atau sambungan yang tidak pas dengan regulator, sehingga menimbulkan kekhawatiran saat digunakan. Ia mengimbau masyarakat untuk segera melapor ke pangkalan atau agen jika mendapat tabung yang bermasalah agar digantikan dengan yang layak pakai. Alvina Damayanti melaporkan. BPBD Pagar Alam meminta masyarakat perkotaan agar menjaga kebersihan saluran air, mengingat penyebab banjir tahun lalu selain karena hujan dengan intensitas deras, juga karena tersumbatnya aliran air. Awal tahun 2024, Kota Pagar Alam dilanda banjir di wilayah perkotaan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kota itu mencatat banyaknya sampah di saluran air menjadi salah satu penyebab banjir karena air yang sulit mengalir. Kepala BPBD Kota Pagar Alam John Hasman meminta di musim hujan ini warga menjaga saluran air agar bersih dari sampah, sehingga saat hujan terjadi bahkan dengan intensitas tinggi air dapat mengalir menuju daerah yang lebih rendah. Dikatakan John, BPBD telah melakukan pemetaan terkait banjir dan longsor di Kota Pagar Alam. Untuk banjir selain wilayah perkotaan, BPBD juga telah memetakan daerah lainnya. Sementara untuk bencana longsor, masyarakat harus mewaspadai jalan lintas di kawasan Lematang dan juga Indikat, termasuk daerah mata air di persawahan yang juga berpotensi longsor. Ya, benar, karena sampah kadang ada kasur, ada apa ini jadi air, volume airnya besar, memang sudah nggak muat di alirannya, ditambah lagi sampah-sampah ya dari daerah hulu kan bisa air dari air mengalir dari hujan itu sehingga meluap. Tetapi setelah hujan berhenti langsung kering karena kita kan topografi daerahnya kan ini ya Pak, turun-turun itu kan jadi cepat kering, nggak kayak banjir genangan lama-lama itu enggak. Sebelumnya, BPBD Sumatera Selatan telah menetapkan 3 wilayah di provinsi ini status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Ketiga wilayah itu yakni Kabupaten Ogan Komering Ulu Oku, Kota Prabu Muli, dan Kota Pagar Alam. Status siaga diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat. Langkah ini diambil untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang yang diprediksi akan meningkat. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Meski memiliki motif khas dan nilai budaya tinggi, batik Palembang masih jarang dikenal oleh generasi muda. 3 kelompok tani di Sumatera Selatan menerima penghargaan atas pengabdiannya dalam pengelolaan hutan.
Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 79279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abbas Surya, undur diri, sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.